kita mempersiapkan hati kita. Pada ibadah Sabtu Sunyi ini, kita akan mengikuti ibadah dengan tema menanti dalam pengharapan. Kita akan beribadah dalam keheningan dan merenungkan kehidupan kita masing-masing di masa penantian dan pengharapan ini untuk percaya pada janji kebangkitan, bahkan ketika kegelapan kubur tampak menyelimuti. Semoga saat hening ini menjadi momen pembaharuan dan transformasi saat kita belajar menunggu dalam kegelapan dan percaya bahwa terang akan datang. Ibadah Sabtu Sunyi ini bersifat reflektif dan mengalir. Tidak ada penyampaian firman dalam bentuk khotbah seperti biasa, namun lebih kepada ajakan merenung. Beberapa lagu akan dinyanyikan secara berulang-ulang untuk menghayatinya sebagai bagian dari doa kita. Selain itu, dalam liturgi terdapat doa umat yang dipanjatkan setelah refleksi sebelum doa syafaat. Pada bagian ini, jika berkenan, umat dapat dipersilahkan untuk maju ke depan altar dan menyampaikan doa pribadi di depan salib Kristus. Mari kita memasuki saat hening dengan hati terbuka. Karena itu, semua jemaat diharapkan menonaktifkan HP-nya masing-masing. Kita mengambil waktu teduh dimulai. Karena cinta
Sabtu Sunyi adalah hari di antara dua peristiwa besar, yaitu kematian Yesus dan kebangkitannya. Di hari di antara ini, Yesus seolah-olah tidak melakukan apa-apa, tak ada kata, tak ada karya. Ia seolah diam meninggalkan banyak tanda tanya bagi para pengikutnya. Inilah yang akan kita renungkan ibadah Sabtu Sunyi ini. Mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah kanan kananku. Matahari tidak menyakitiku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami yang hadir untuk bersama-sama dengan kami menghayati, merasakan dan mensyukuri keheningan di Sabtu Sunyi ini. Bantu kami ya Bapa dalam permenungan kami, agar kami dapat menemukan suara Tuhan dalam permenungan kami ini. Tuntunlah kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bau kematian masih terasa menyengat kalbu, meninggalkan rasa pilu yang mencekam sukma. Kosong yang masih terasa di Sabtu Sunyi ini, sekosong hati yang telah ditinggal pergi. Yesus yang rela mati semata-mata demi taatnya pada kehendak Bapa. Bagaimana menjalani hari-hari ke depan di tengah-tengah kehidupan yang penuh pergumulan, ketidakpastian bersama dunia yang juga menderita? Yang datang menghapus
Di hari Sabtu Sunyi ini, kita menghayati hari kematian Yesus ketika Dia telah dikuburkan. Masa antara kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Sesungguhnya, hidup kita juga berada di masa antara ini. Ruang pergumulan antara kematian yang menakutkan dan arti sebuah kehidupan. Di sana ada pergumulan, kepedihan, dan penderitaan. Namun juga ada harapan. Sabtu Sunyi ini kita belajar mengisi hari-hari kita di masa antara itu. Ajarkan maksud-Mu kepada kami ya Tuhan, ketika kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus kiranya tolong kami untuk masuk dalam penghayatan Sabtu Sunyi ini ya Bapa, bersama-sama dengan Yesus yang telah dikuburkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang menghantarkan kita masuk dalam renungan. Saya
membaca Matius 27 ayat 57 sampai ayat 61. Matius 27 ayat 57 sampai ayat 61. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara-saudara, di perayaan Sabtu Sunyi ini kita merenungkan dari firman Tuhan yang telah dibaca tadi, bahwa setelah mayat Yesus diturunkan, Yusuf memintanya kepada Pilatus meletakkannya di dalam kubur yang telah ia persiapkan, lalu ia pergi. Yesus dalam kacamata waktu itu adalah seorang kriminal yang disalib. Ia tidak akan mendapatkan pemakaman yang layak, akan dibuang begitu saja. Maka Yusuf dari Arimatea meminta makam Yesus, meminta mayat Yesus, menguburkannya secara layak. Saudara-saudara, para ahli menyatakan bahwa Yusuf ini dulunya adalah anggota majelis besar, anggota Sanhedrin. Tapi dia melakukan tindakan yang berani dan beresiko. Saudara-saudara, kemudian kita melihat juga bahwa di ayat 61 ada Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai seorang kriminal yang dihukum disalibkan, siapa yang mau mengunjungi kuburnya? Sebagai orang yang mati tersalib, tentu status ini tidak membuat Yesus mati secara terhormat. Jangan bayangkan ada banyak karangan bunga tanda duka, bahkan murid-muridnya pun yang 3 tahun bersama-sama dengan dia tidak tampak batang hidungnya. Bahkan sejak Yesus ditangkap, mereka lari entah kemana. Hanya tinggal Maria Magdalena dan Maria yang lain di dalam keheningan malam, seusai peristiwa yang penuh dengan luka dan air mata yang menyayat hati. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu terduduk diam di depan kubur Yesus. Ketika semua orang pergi, kala para murid lari, mereka di sana setia mengiring Yesus. Bahkan sejak ia sedang melewati sengsara derita. Entah apa yang tersimpan dalam benak Maria Magdalena dan Maria yang lain. Apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka rasakan? Saya rasa duka yang mendalam, juga mungkin tanda tanya yang besar. Apa maksud semua ini? Setelah Yesus disiksa, mungkin dia nampak kalah di mata banyak orang. Maka pertanyaannya adalah, apakah maksudnya semua ini? Inikah akhir dari karya juang Yesus? Setelah banyak pengikut didapat, banyak mukjizat yang berhasil dibuat sehingga membuat banyak orang percaya, inikah akhirnya? Kematian tanpa penghormatan? Mungkin mereka duduk menanti apa yang terjadi. Malam itu hening, sepi, sunyi, seolah jawaban masih tersembunyi diselimuti dingin dan ngeringnya malam. Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tetap menunggu di depan kubur Yesus.
saja mendatangkan luka yang mendalam. Ketika orang yang selama ini dengannya kita berbagi cinta harus pergi meninggalkan kita. Kalau keluarga terkasih kini sedang berjuang mungkin melawan sakit penyakit, atau bahkan tengah-tengah keluarga kita ada persoalan-persoalan lain yang tiada kunjung henti. Kita juga mungkin bertanya, apa maksud semua ini? Tapi hening, seolah jawaban masih tersembunyi. Saudara-saudara, kita belajar dari Mazmur 34 ayat 6. Tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Yesaya 40 ayat 31 juga berkata, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara-saudara, di masa antara ini, tak apa jika kita takut, tak apa jika kita mungkin bingung, tak apa jika kita tak mengerti rancangannya. Tapi jangan pernah berpaling daripadanya. Tetaplah percaya pada hatinya. Tetaplah ingat akan kasih-Nya yang begitu besar yang telah ditunjukkannya di kayu salib. Karena Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, merangkul kita dalam segala peristiwa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam duka, di dalam pergumulan kita, di dalam sepi dan heningnya malam, ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Saudara-saudara, waktu ini silahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Apa yang ingin saudara nyatakan kepada Tuhan di Sabtu sunyi ini, dalam keheningan malam ini? Jikalau ada di antara saudara-saudara mau mengalami sama seperti Maria Magdalena dan juga Maria yang lain yang duduk di depan kubur Yesus, menanti-nantikan Yesus, kami mempersilahkan saudara-saudara untuk berdoa maju ke depan altar sambil memandang kepada salib Kristus, menyatakan suara hati saudara apa saja. Kami persilahkan.
Engkau Raja di atas segala raja, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Demikianlah Tuhan, pemeliharaan pun juga nyata atas hidup kami. Engkau menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, menopang dan membimbing kami, sehingga pada saat ini pun Tuhan, di waktu yang indah ini, kami dapat kembali bersama-sama bersekutu, menyelami, menghayati tentang karya-Mu di kayu salib. Engkau menjanjikan keselamatan itu kepada kami, bahkan Engkau telah membuktikannya melalui kematian Anak Yesus Kristus. Demikianlah kasih sayang-Mu itu tidak pernah pudar pada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada malam yang indah ini pula ya Bapa, Engkau melihat kami berkumpul bersama-sama. Engkau hadir di tempat ini, membimbing kami, menolong kami. Demikianlah ya Tuhan, kami umat-Mu yang telah Engkau tebus, kami pun juga rindu Bapa, menyerahkan keluarga kami, ayah dan ibu kami, saudara-saudari kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami sangat mengasihi keluarga kami ya Tuhan. Kami di tempat ini merindukan keluarga kami, dan kami pun percaya Tuhan, kasih-Mu lebih besar atas mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengingat mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau telah terlebih dahulu memeluk mereka. Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami, ayah, ibu, saudara-saudari kami ya Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit, apapun segala sakit, penyakit yang hinggap di tubuh mereka, kami bersatu hati ya Tuhan, mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kami memohon Engkau menjamah mereka, Engkau memberkati segala makanan dan minuman, bahkan obat-obatan, bahkan usaha-usaha medis. Tuhan yang mengalirkan mujizat-Mu Bapa, Engkau cabut segala sakit dan penyakit. Atau mungkin ya Tuhan, keluarga kami sedang dalam konflik, permasalahan, kesulitan. Mungkin mereka tidak memiliki teman untuk saling bercerita, untuk saling berbagi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya Bapa, kami mengimani bahwa Engkau Allah menjadi pendengar sejati bagi keluarga kami. Engkau Allah yang memberikan solusi bagi mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan membiarkan keluarga kami berlarut-larut dalam kesulitan. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan hadir bagi mereka Bapa, merangkul mereka ya Tuhan, memberikan penghiburan dan sukacita ya Bapa. Engkau menggenapkan apa yang Engkau janjikan bagi mereka ya Tuhan. Jika di dalam pekerjaan sedang ada kesulitan, pergumulan, Tuhan, kami pun percaya Engkau pasti menolong mereka ya Bapa. Atau bahkan di antara kami, di antara keluarga kami sedang tidak baik-baik saja Bapa. Keluarga di antara kami mungkin sedang mengalami konflik,
membimbingnya Tuhan. Kami pun juga ya Tuhan merindukan keluarga kami ya Bapa, orang tua kami, abang dan kakak kami ya Tuhan, dan adik-adik kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhanlah yang kiranya menolong mereka untuk semakin hari, waktu demi waktu, melihat dan mulai menyelami apa yang Engkau kehendaki bagi mereka ya Tuhan. Bahkan di hari-hari ini ya Tuhan, kami memohon biarlah Roh Kudus yang kiranya hadir dalam mereka, sehingga mereka pun juga bertumbuh di dalam iman yang sungguh-sungguh percaya akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga tahu apa Engkau melihat bahwa di antara kami pun juga saat ini sedang berduka Bapa, kehilangan orang terkasih ya Tuhan. Ada saudari kami Mas Bomi dan juga Mas Bomi ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Bapa, bagaimana kami ketika kami kehilangan orang yang sangat kami kasihi. Mungkin dalam hati kami, dalam hidup kami mungkin terjadi kekosongan ya Tuhan. Tidak ada lagi tempat kami untuk mengadu. Orang yang biasa tempat kami merangkulkan, tetapi karena kehendak Engkau memanggil mereka Bapa. Ya Tuhan, tentu ada rasa sepi bagi kami, bagi keluarga yang ditinggalkan. Tentu bukanlah suatu hal yang mudah ya Tuhan untuk menikmati hari-hari tanpa orang yang terkasih kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari kami, keluarga kami ya Tuhan, yang mengalami duka yang mendalam. Tuhan, Engkau hadir bagi mereka. Engkau menguatkan mereka ya Tuhan. Engkau merangkul mereka Bapa. Engkau memeluk mereka ya Tuhan, jika mereka membutuhkan rangkulan, jika mereka membutuhkan pelukan, ketika mereka membutuhkan teman cerita, teman untuk mengadu, mengeluh. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu atas mereka ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Engkau setia, Engkau ada, Engkau menjadi penasihat ajaib bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, bantu mereka ya Tuhan, bantu kami ya Bapa. Ada banyak pengaruh ketika kami kehilangan orang terkasih kami. Mungkin kami pun juga akan meragukan bagaimana kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Baik masalah kebutuhan kami atau apapun itu ya Tuhan, Tuhan yang kiranya mencukupkan segalanya ya Tuhan. Atau bahkan mungkin Tuhan, kesepian kami, kekosongan kami karena orang-orang terkasih telah meninggalkan kami, membuat kami menjadi ragu-ragu, tidak percaya, bahkan ingin lari dari panggilan. Tapi biarlah Tuhan yang kiranya terus memberikan jawaban kepada kami, sehingga meskipun kami telah ditinggalkan orang yang terkasih kami tidak akan meninggalkan Engkau ya Allah. Tuhan hibur kami, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kesatuan hati untuk semua keluarga kami. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala keluh kesah kami atas keluarga kami. Banyak hal yang akan kami ceritakan, banyak hal ya Tuhan yang kami keluhkan untuk keluarga kami. Tapi kami percaya Engkau tahu, Engkau melihat, Engkau lebih mengerti daripada kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala permohonan kami, kasihani kami Tuhan. Tuhan
kesulitan-kesulitan. Terkhususnya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Kami tahu sepanjang perkembangan zaman ini banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi. Kami melakukan itu semua, Tuhan. Dari mana kami akan beroleh? Dari mana kami akan boleh menikmati sesuatu? Tapi kami percaya, kami tahu Engkau adalah Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Engkau Allah yang terus mengatur hidup kami. Kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau dari semula telah mengatur, menetapkan hidup kami. Maka oleh karena itu kami berdoa sekali lagi Tuhan kepada-Mu. Kami sekali meragukan, mencemaskan, mengkhawatirkan akan hal yang terjadi dalam hidup kami, bahkan umat-Mu di sekitar kami ini, bahkan yang ada di bumi ini. Ketika kesulitan kami tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, kami khawatir, kami bahkan bertanya, di mana Engkau Tuhan? Kami mohon, biarlah rencana yang indah terjadi atas hidup kami. Jika ada di antara kami yang meragukan masa depan pekerjaan Tuhan, tapi kami yakin di tangan-Mu Engkau menyiapkan pekerjaan yang indah. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan di dalam membeli barang-barang kebutuhan Tuhan. Kami takut ketika kebutuhan kami tidak terpenuhi, seakan-akan kami meniadakan Tuhan dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami percayai lagi Tuhan, Tuhan tidak pernah lepas tangan atas hidup kami. Maka oleh karena itu kami rindu hal itu terjadi untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan saat ini. Bahkan apapun Tuhan, kami menyerahkan hidup mereka. Kesulitan-kesulitan apapun itu, baik dalam sekolah, pelayanan, kepemimpinan, bahkan masa depan. Sungguh ya Tuhan, kami hanya berserah dan terus menghadapkan kepada kehendak Tuhan. Kasihanilah kami. Bapa di surga, ke dalam tangan pengasihan-Mu, tangan yang penuh cinta, kami menyerahkan pemerintahan kami yang mengatur negara ini, mengatur tempat kami tinggal, pemerintahan dari yang terkecil sampai pemerintahan yang paling tinggi.
Tuhan, sungguh kami merindukan adanya pemimpin-pemimpin yang membawa kami mengenal Tuhan. Kami merindukan adanya pemimpin yang bisa hatinya bekerja untuk Tuhan. Dengan bersatu hati, kami memohon padamu ya Tuhan, untuk setiap yang Tuhan percayakan pemerintah kami, mulai dari kepala desa, bahkan presiden, siapapun orang yang sudah Tuhan pilih. Kami berdoa kiranya mereka memimpin negara ini, memimpin tempat kami tinggal, sesuai dengan tahu akan Tuhan. Apabila hidup mereka belum mengenal Tuhan yang sejati, belum mengenal jalan keselamatan, kami pun sungguh merindukan ya Tuhan. Mereka mengenal hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Hidup mereka diubahkan. Maka kami percaya ketika mereka mengalami Tuhan yang sesungguhnya, akan tercermin dari perbuatan mereka, termasuk ketika mereka memimpin negara ini. Memangnya Tuhan, menjalankan sebuah pekerjaan atau tugas memimpin negara ini bukanlah hal yang gampang. Tapi kami mau berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai negara ini. Tuhan yang punya tempat kami tinggal masing-masing, bahkan memiliki seluruh dunia ini. Maka sudah seharusnya Tuhan jugalah yang menjadi pemerintah agung atas hidup kami. Biarlah hal ini juga boleh dilihat, boleh dialami oleh setiap pemerintah-pemerintah kami. Korupsi-korupsi yang membuat hidup bangsa Indonesia semakin menderita. Banyak orang mengalami kesusahan, bahkan banyak yang menjadi korban atasnya. Rakyat-rakyat kecil yang terpinggirkan, bahkan hidupnya tidak diperhatikan. Kami berdoa dengan cara Tuhan. Tuhan tegur mereka ya Tuhan. Kami rindu pemerintah kami, memimpin kami dengan sungguh memiliki hati yang mau mendedikasikan hidup, bahkan dirinya, untuk pekerjaan Tuhan. Kerinduan kami ini juga untuk seluruh bangsa Indonesia mengenal Tuhan. Entah itu melalui pemberitaan firman Tuhan atau cara apapun Tuhan pakai. Secara khusus kami yang dipersiapkan di tempat ini, membawa seluruh orang mengenal Yesus yang disalibkan untuk kami orang-orang berdosa. Dengarkan doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Tuhan kasihani. Ya Bapa, Engkau mengetahui ya Bapa, bagaimana kondisi gereja-gereja saat ini yang ada di Indonesia.
Engkau jauh lebih mengetahui ya Tuhan, bagaimana sebenarnya kondisi kerohanian di setiap gereja-gereja. Engkau melihat ya Tuhan, ada banyak perayaan-perayaan yang kami kerjakan, ada perayaan-perayaan yang boleh dilaksanakan, tapi Engkau mengetahui ya Tuhan, apakah semuanya itu betul-betul ditujukan kepada Tuhan atau hanya sekedar formalitas belaka ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan gereja Tuhan ke dalam tangan pengasihan, ke dalam tangan pemeliharaan ya Tuhan. Peliharalah umat ya Tuhan, yang sudah Engkau pilih dan panggil, yang sudah Engkau tetapkan ya Tuhan. Peliharalah umat-Mu supaya boleh berharap, beriman kepada-Mu ya Tuhan, supaya gereja-gereja tidak meninggalkan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga melihat bahwa saat ini ada banyak gereja-gereja Tuhan yang sibuk pada hal-hal yang tidak penting, sibuk pada hal-hal yang bersifat praktis. Tapi kami lupa ya Tuhan, bahwa Engkau memutuskan gereja-gereja sebagai saksi bagi orang-orang yang tidak percaya, supaya mereka percaya kepada Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang menjadi gembala, yang menjadi imam di gereja. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah kepada mereka roh hikmat dan kebijaksanaan, juga roh pengetahuan ya Tuhan, supaya mereka boleh menggembalakan umat Tuhan dengan baik, dan supaya mereka juga boleh memberikan pengajaran yang baik bagi jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan boleh bertumbuh dengan baik. Ya Tuhan, Engkau juga melihat ya Tuhan, saat ini banyak gereja Tuhan yang sudah tidak setia lagi kepada kebenaran Alkitab, yang sudah mulai mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak setia kepada firman-Mu, kalau kami tidak mengajarkan apa yang firman-Mu ajarkan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami mengajarkan sesuatu yang merusak, bahkan menyesatkan iman umat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bukan karena orang tua kami atau siapapun
suatu rencana-Mu bagi kami pribadi kasih. Tuhan memiliki tugas panggilan kepada kami pribadi, lepas pribadi, untuk menggenapkan rencana untuk pekerjaan kerajaan. Tolong kami ya Tuhan, bimbing kami, arahkan kami kepada tujuan panggilan itu. Kami tahu bukan suatu hal yang mudah menjadi hamba Tuhan. Kami harus mempersiapkan sedemikian rupa. Kami harus menjaga kesaksian hidup kami. Kami harus memberitakan firman-Mu dan melakukannya sehingga orang-orang dapat melihat kami benar-benar hamba-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, selidiki hati dan pikiran kami. Apakah kami benar-benar sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan? Teguhkan hati kami ketika kami masih ada ragu. Apakah ini panggilan-Mu? Atau jangan-jangan aku salah panggilan? Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada tiap-tiap kami, supaya kami puas mengerjakan panggilan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami tahu sejak STT Trinity berdiri, ada banyak anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, yang mendukung pekerjaan Tuhan melalui STT Trinity, yaitu banyak donatur-donatur yang Tuhan gerakkan hati mereka, yang Tuhan taruh hati yang melayani di dalam hati mereka melalui STT Trinity, yang mendukung kami di dalam dana, di dalam tenaga, dan di dalam waktu. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua donatur, baik donatur yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah mereka juga hari demi hari semakin menikmati Tuhan, semakin memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga mereka dengan sukacita menolong kami dalam doa dan firman untuk membangun pekerjaan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami seluruhnya sivitas akademika STT Trinity ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu, bimbing kami kepada tugas panggilan kami masing-masing demi kerajaan. Kami percaya kepada-Mu ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, karena Roh Kudus Tuhan kasihan kami. Saudara-saudara, kita bersyukur telah mengikuti ibadah ini, merasakan hadirat Tuhan, menaikkan doa, dan berseru kepadanya. Layaklah kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan mari kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih Yesus, dan menjadikan lagu ini sebagai komitmen kita. Betapa hatiku berterima kasih
Kiranya Allah berjalan di belakang kita sebagai penolong dan pendukung kita. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Kiranya Allah Tritunggal yang kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus mengurung kita dengan cinta, kasih dan kesetiaan-Nya, sehingga di dalam perjalanan hidup yang kita hadapi saat ini, kita dapat tetap memancarkan kasih Kristus. Amin.